IPK 2,9, gaji 20 juta, umur 26 tahun, gimana caranya? Sini aku tahu. Sebelumnya kenalan dulu. Hai, namaku Penny, aku pekerja remote dan udah pernah kerja remote di beragam perusahaan di luar negeri, gaji 2 digit, best perusahaan di US, di Singapura, dan di Hong Kong. Ini cerita sukses dari salah satu menti aku yang berhasil dapetin gaji 20 juta bekerja sebagai data scientist. Tapi dia galau, ambil atau enggak, karena dia sekali kerja di bank dan dia udah karyawan tetap di bank, walaupun gajinya enggak sebesar sampai 20 juta, bahkan hanya kurang dari setengahnya, tapi dia dapat kestabilan kerja, karyawan tetap, mau sampai pensiun juga bisa. Kalau misalnya kerja remote, kontraknya hanya 1 tahun, kamu bisa kena cut after setahun, gak ada pekerjaan. Nah, jadi gini, aku bolak-balik di advice sama mentor aku. Beliau ini udah banyak banget pengalamannya di perusahaan-perusahaan besar di luar negeri dan gajinya jauh di atas aku. Kalau misalnya berkarir itu, kamu harus ada 3 prioritas. Misalnya kamu nyari fleksibilitas, makanya mau kerja remote. Mau cari gaji yang gede, makanya kerja remote. Tapi nyari stabil, kayaknya nggak di kerja remote deh. Kecuali kamu udah senior, level karirnya udah di atasnya manager, mungkin udah C-level, bisa deh kamu cari 3. Kalau misalnya kamu masih star or even mid level karir, dari 3 prioritas kamu harus pilih 2. Kayak yang tadi mentiku dapat, gaji tinggi dapat, fleksibilitas dapat, stabilitas enggak. Dan itu salah satu resikonya kerja remote. Aku selalu advice ini sama menti aku, pasti ada selalu enak gak enaknya. Dan aku selalu mau jujur sama menti aku, gak semua kerja remote itu enak. Gak enaknya itu kalau bisa kena cut off. Dan even kayak mentor aku itu, dia tuh head di perusahaannya sekarang, startup, itu dia bisa kena layoff kapan aja. Kalau kamu familiar sama ada cerita mengenai karyawan even TikTok kan juga startup, itu kena layoff juga. Jadi kamu bisa kena layoff kapan aja. Makanya penting banget untuk kamu upgrade skill, upgrade knowledge, networking, bangun personal branding terus-menerus ketika kamu kerja remote atau kerja di perusahaan startup. Temanku tuh ada yang keterima di perusahaan X-nya CEO Nadiem Makarim, kau pasti tahu siapa. Dan even after dia keterima, dia masih apply tiap hari 5. Supaya dia always ada choices. Kalau misalnya dia tiba-tiba kena cut, dia ada offering dari perusahaan lain. Karena kan kamu misalnya nih udah dapat gaji gede, pengeluaran kamu udah gede, tiba-tiba kamu kena cut, gimana cara kamu bayar pengeluaran itu kalau misalnya kamu gak punya dana darurat atau kamu punya tabungan? Nah, kalau misalnya kamu belajar gimana cara dapat kerja remote, bisa klik link di bio aku buka kelas. Jadi aku buka kelas gimana cara dapat kerja remote gaji 2 digit berdasarkan pengalaman aku yang bisa kamu terapin juga. Udah banyak yang bisa dapetin. Atau kalau misalnya kamu mau konsultasi langsung sama aku, gimana cara dapat kerja remote juga boleh, juga bisa klik link di bio aku. Thank you so much for watching. Anyway, menurutku tuh kalau misalnya kalian pernah lihat quotes, ada namanya choose your heart. Pilih kamu mau susahnya di mana. Mau susah kerja remote dan gak dapet stabilitas, atau mau susah kayak kerja korporat tapi stabilitasnya dapat tapi mungkin dari segi gaji cenderung kurang. At the end of the day, the choice is yours. Kalau misalnya kamu gak milih anything dan kamu gak milih heartnya kamu sekarang, nanti pas kamu masa tua gak punya tabungan gimana? Kecuali kamu anak orang kaya atau orang tua kamu kaya. Kalau enggak ya sudah, kita bersama-sama in this life journey together. Bye bye.